belajar semua? Itu tasnya tolong taruh di bawah. Nah, atau taruh di meja sampingnya juga boleh tuh. Sudah, kalau sudah silakan ketua kelasnya seperti biasa. Salam, tepuk PPK, berdoa. Salam lagi. Siap memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk PPK. Religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, integritas PPKIS. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Oke, terima kasih semuanya. Silakan ketua kelas pimpin dulu teman-teman yang berdoa. Pelajaran dalam berdoa menurut persen masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya siang ini? Kenapa kok tidak baik? Sudah siang ya, siang-siang belajar matematika, panas, baru kanan kiri ada bunyi dok ya. Ya, kita coba belajar untuk fokus ya. Hari ini kesabaran kita diuji. Ya, ada yang tahu hari ini mau belajar tentang materi apa? Ya, posisi titik terhadap titik awal dan titik tertentu. Nah, jadi minggu lalu pertemuan sebelumnya Ibu ada bilang untuk mempelajari subbab ini. Ada yang sudah dibaca-baca? Belum. Ada yang sudah, ada yang belum. Nah, pelajaran yang lainnya boleh hadap ke depan dulu. Ya, silakan hadap ke depan dulu biar bisa baca. Ya, jadi tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, kalian bisa menentukan posisi titik terhadap titik asal. Yang kedua, menentukan posisi titik terhadap titik lain. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan posisi titik terhadap titik asal dan titik lain. Apakah kalian pernah menjumpai konsep posisi titik pada bidang kartesius di kehidupan sehari-hari, terutama di teknologi ya? Ada yang tahu apa fungsinya? Nah, kalau di bidang teknologi yang kemarin yang kita bahas tentang Google Maps. Nah, yang kedua biasanya ada pada robotik. Nah, jadi kalau kalian punya ketertarikan terhadap robotik, biasanya robotik itu pakai ini. Ya, yang gambar pertama itu robotik ya. Jadi pergerakan itu pakai koordinat kartesius. Sekarang kita mengingatkan kembali tentang menghitung jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y pada pertemuan sebelumnya. Ada koordinat kartesius. Yang mendatar namanya sumbu apa? Yang mendatar namanya sumbu X. Yang tegak namanya? Sumbu Y. Kemudian titik tengahnya namanya apa? Titik pusat. Kemudian kalau misalnya Ibu bikin titik P di situ, jaraknya terhadap sumbu X berapa? 3. Jarak terhadap sumbu Y? 5. Berarti koordinatnya berapa? Negatif 5,3. Hari ini seperti biasa ada yang dinilai. Yang pertama, penilaian dari sikap kalian selama di kelas. Yang kedua, mengerjakan LKPD, diskusinya apakah diskusi semua atau tidak. Kemudian yang ketiga ada kuis. Terus yang keempat ada presentasi. Jadi yang presentasi otomatis bakal dapat nilai tambah. Sekarang sebelum kita belajar, jadi sebelum kita baca kegiatan ini, Ibu bikin kelompok terlebih dahulu aja. Berarti yang di depan ini sederetan kelompok 1. Diingat-ingat. Yang ini sederetan kelompok 2. Kemudian yang ini kelompok 3 sederetan. Yang di belakang kelompok berapa? 4. Kemudian kelompok 5. Yang ini berempat kelompok 6. Kemudian ini kelompok 7. Jadi totalnya ada 7 kelompok. Nah, masing-masing Ibu bagikan LKPD. Sebelum kalian mengerjakan, kita perhatikan lagi ke depan. Jadi di LKPD kalian bisa lihat di LKPD juga. Silakan dibuka halaman pertama. Di kegiatan 1, di situ ada sebuah denah perkemahan. Jadi Regu Putra Pramuka SMP 14 akan mengikuti persami.
atau perkemahan Sabtu Minggu dalam rangka Hari Pramuka di wilayah Hutan Lindung Sungai Wain. Nah, panitia telah menyusun denah perkemahan sebagai berikut. Jadi ada yang tadi Ibu bagikan, itu denah perkemahan. Ada yang punya pertanyaan mengenai permasalahan ini? Nah, sekarang pertanyaannya, jika pos utama merupakan titik kumpul di setiap kegiatan, bagaimana Regu Putra menentukan posisi titik lainnya terhadap pos utama? Ada yang bisa menjawab ini? Belum bisa? Nah, nanti kalian bisa menjawab ini setelah kalian mengerjakan LKPD-nya. Nah, silakan kalian kerjakan kegiatan 2 dan kegiatan 3. Silakan kerjakan secara berdiskusi. Kegiatan 2 kan di bawahnya. Ya, silakan diskusikan. Ini kan kalau tuliskanlah koordinat pos utama. Berarti kan pos utamanya di sini. Jadi 0,0. Koordinatnya berapa? Ya. Terus disebut titik apakah koordinat pos utama? Pusat. Oh gitu. Jadi yang 3, yang 4 ini apa? 3 ini kanan kiri. Nah, 3 tekan ke atas. Tekan ke atas dulu. Apa? Baru 6 1 Sekarang perhatian dulu semuanya. Perhatian dulu semuanya, berhenti menulis. Ya, kalau nggak selesai nggak apa-apa, karena waktu kita tinggal sedikit lagi daripada kalian pulangnya makin lama. Jadi kan semuanya sama-sama belum selesai, jadi nggak apa-apa. Itu nggak masalah, bisa kita lanjutkan lagi pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang kita bahas yang sudah selesai dikerjakan dulu. Nah, yang pertama dari kegiatan 2. Kegiatan 2 kan ada satu tabel yang harus kalian isi. Ada yang mau membacakan hasil dari tabel 1? Boleh, silakan kelompok 3. Silakan. Yang lainnya duduk dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Sukma Bewiana Khaila Zulfa dari kelompok 3. Anggotanya siapa saja? Anggota kelompok saya ada Ayu Karisma Akidatul Huda, Karisa Ahmad Hidayat, Sabuna Hana Salsabil, Nahya Maulika Deksa. Dengarkan kelompok 3 ya, nanti kita koreksi lagi. Barangkali ada yang tertukar jawabannya. Silakan kelompok 3. Untuk kelompok 3, tuliskanlah koordinat pos utama dan disebut titik apakah koordinat pos utama. Koordinat pos utama sama bertitik 0. Koordinat pos utama disebut juga sebagai titik pusat atau titik awal. Ada yang punya jawaban berbeda? Jadi, ulangin. Apa tadi? Koordinat pos utama sama dengan 0. Kemudian? Pos utama disebut juga titik pusat. Iya. Ada yang punya jawaban beda? Ya, jadi yang nomor 3 lebih lengkapnya koordinat titik awal atau titik pusat itu koordinatnya adalah 0,0. Kita sebutnya biasa titik O atau titik 0, paham? Tapi koordinatnya 0,0. Paham semuanya? Nah, silakan lanjutkan yang nomor 4 tabelnya. Yang lainnya didengarkan ya, barangkali ada yang berbeda jawabannya. Nama pos 4 adalah tabel di bawah ini. Tabel 2.1, posisi tempat pada bidang Kartesius. Tempat perumahan, posisi tempat terhadap pos utama. Keterangannya 6 satuan ke atas, 5 satuan ke kanan. Koordinatnya 6,5. Ada yang punya jawaban berbeda? Silakan angkat tangan. Ya, kelompok 2, berapa jawabannya? 6 ke kanan, 5 ke atas. 6 ke kanan, 5 ke atas. Ada yang punya jawaban lain lagi? Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Selanjutnya ada kegiatan 3. Kegiatan 3 itu sebenarnya ada 2 tabel. Tadi Ibu keliling cuma baru mengerjakan yang tabel pertama. Nah, itu nggak apa-apa, kita bahas yang tabel pertama. Tabel kedua bisa kita lanjutkan nanti. Ada yang mau menjelaskan tabel pertama di kegiatan 3? Ada yang mau? Ya, silakan kelompok 1 2 3 4. Oke, kelompok 4. Silakan berdiri. Kenalkan dulu nama dan nama kelompoknya. Perkenalkan, nama saya Putri Ganesha.
Kenapa naruh sana? 11 Mafi Bunga Kirana, Sinta Kurnia Arianti, Meiza Dwi Syabana, M. Fadil. M. Fadil. Silakan bacakan dulu. Yang lainnya dengarkan ya, langsung bacakan semua. Yang lainnya langsung lihat semuanya. Yang pertama Tempatnya perumahan, keterangannya 6 satuan ke atas, 6 satuan ke kanan, 3 satuan ke atas. Koordinatnya 6,3. yang lain ada yang punya tanggapan atau jawaban berbeda? Enggak, sudah sama semua? Sudah, kalau gitu tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Nah, kalau sudah silakan semuanya balik ke depan lagi, balik menghadap depan. Biarkan aja tetap yang cowok biar aja dulu duduknya di situ, silakan menghadap ke depan. Kita fokus ke depan dulu. Kita tarik dulu kesimpulannya. Jadi dari yang presentasi dan kalian kerjakan tadi, ada beberapa kesimpulan, yaitu cara menentukan posisi titik terhadap titik asal. Yang pertama tadi apa? Tentukan dulu titik asalnya. Kemudian kita hitung jarak satuannya ke kanan kah, atau ke kiri, atas, atau bawah. Maka kita bisa mendapatkan koordinatnya. Nah, kemudian kesimpulan yang kedua, kalau untuk titik tertentu atau titiknya tadi kita geser. Tadi kan kita pakai ini, pakai kartu 2, kita geser kan dari yang pos utama kita geser ke tenda 2. Nah, ini bantuan supaya lebih mudah tadi menggesernya. Nah, caranya yang pertama kita tadi tentukan dulu titik koordinatnya, titik gesernya tadi. Yang pertama itu tenda 2. Kita tentukan tenda 2 sebagai titik pusatnya. Setelah itu sama seperti tabel yang pertama kita kerjakan. Hitung berapa satuan ke kiri, ke kanan, ke atas, dan ke bawah. Nah, setelah itu adalah mari kita mengerjakan kuis. Tapi sekarang jamnya jam berapa sudah? 11.52. Kalau kita kerjakan kuis nggak sempat ya, kita pulangnya jam 12.00, tinggal 8 menit lagi. Nah, karena nggak sempat, kita kerjakan kuisnya di pertemuan selanjutnya saja, jadi bukan untuk tugas. Jadi pertemuan selanjutnya di hari Selasa, kita kerjakan kuis, kita coba kerjakan kuisnya. Kalau kalian bisa, berarti pelajaran hari ini berhasil. Kalau kalian tidak bisa, berarti kita harus review ulang lagi, paham? Ya. Ada yang punya pertanyaan? Tidak ada? Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar. Bagaimana tadi perasaannya ngerjakan LKPD? Ada seru, ada bahagia, apalagi? Ada yang merasa kesulitan? Merasa kesulitan. Ada lagi yang merasa kesulitan? Ada yang masih dibingungkan? Masih ada yang masih dibingungkan. Tentang apa yang bingung? Tentang apa yang bingungnya? Tentang tadi koordinatnya ada yang terbalik-terbalik ya? Ya, nanti kita review ulang lagi tentang menentukan koordinatnya supaya tidak terbalik. Ingat ya, kalau menentukan koordinat dimulai dari absis atau ordinat. Absis atau X ya, angka di X. Jadi kalau menentukan koordinat, tentukan angka di X-nya dulu atau absisnya dulu. Kemudian koma baru ordinat. Jadi absis dulu baru ordinat. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran kita, Ibu mau kasih reward dulu untuk kalau kemarin kan 2 kelompok terbaik. Nah, kalau sekarang 3 kelompok terbaik. Kelompok terbaik pertama yang Ibu lihat tadi adalah kelompok ke-6. Tepuk tangan dulu kelompok ke-6. Kenapa? Alasannya kenapa kelompok 6 terbaik? Karena tadi mereka lebih dulu atau lebih cepat mengerjakan dibanding yang lain. Itu kelompok terbaik pertama. Kelompok terbaik kedua yaitu kelompok yang pertama kali presentasi, yaitu kelompok 3. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ya. Kemudian kelompok terbaik ketiga adalah kelompok 4 yang tadi juga sudah berani presentasi. Tepuk tangan dulu. Nah, Ibu harap nanti kelompok-kelompok lain bisa lebih baik lagi ya. Silakan yang cowok-cowok kembali ke tempatnya lagi. Bukunya boleh disimpunin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi sudah berdoa, sekarang terakhir tinggal salam, kemudian kalian boleh pulang. Silakan ketua kelasnya pimpin salam dulu.
Salam